Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam limbah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asgar, stambuk L131-18-014. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknik atau cara pembuatan dari herbarium. Tapi sebelum saya menjelaskan apa itu teknik dan cara pembuatan herbarium, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari herbarium. Herbarium berasal dari kata hortus dan botanicus, yang artinya kebun botani yang dikeringkan. Biasanya disusun berdasarkan sistem klasifikasi. Istilah herbarium lebih dikenal untuk pengawetan tumbuhan. Herbarium adalah material tumbuhan yang telah diawetkan, yang biasa disebut juga spesimen herbarium. Herbarium juga bisa berarti tempat di mana material-material tumbuhan yang telah diawetkan disimpan. Yang selanjutnya adalah fungsi herbarium. Yang pertama adalah bahan peraga pelajaran botani, 2. Bahan penelitian, 3. Alat pembantu identifikasi tanaman, 4. Bukti keanekaragaman, 5. Spesimen acuan untuk publikasi spesies baru, 6. Sebagai pusat referensi, 7. Sebagai lembaga dokumentasi, dan yang terakhir sebagai pusat penyimpanan data. Yang selanjutnya adalah kekurangan herbarium. Kekurangan pada herbarium yaitu spesimen mudah mengalami kerusakan akibat perawatan yang kurang memadai, maupun frekuensi pemakaian yang cukup tinggi untuk identifikasi dan pengecekan data secara manual. Tidak bisa diakses secara bersama-sama oleh beberapa orang. Biayanya yang besar, tidak bisa diakses waktu-waktu, dan tidak dapat diakses dari jarak jauh. Selanjutnya adalah kelebihan dari herbarium. Kelebihan dari herbarium adalah sebagai pelengkap bahan praktikum yang bisa langsung dibawa di dalam kelas atau ruangan. Cara pembuatan yang tidak terlalu sulit dan mudah, praktikan meneliti tumbuhannya tanpa harus mengambil sampel yang baru. Yang terakhir adalah manfaat dari herbarium. Herbarium dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk para ahli bunga atau ahli taksonomi, untuk mendukung studi ilmiah lainnya seperti survei ekologi, studi fitokimia, penghitungan kromosom, dan melakukan analisa perbandingan biologi. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai pengertian dan manfaat dari herbarium. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini adalah, yang pertama adalah kertas. Di sini saya menggunakan kertas, tapi teman-teman bisa juga menggunakan seperti koran. Yang kedua adalah kardus. Bisa juga Anda menggunakan seperti triplek. Yang ketiga adalah gunting. Empat, double tip. Dan yang terakhir adalah tumbuhan jambu biji yang kalian akan gunakan dibuat menjadi herbarium. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi pada tumbuhan jambu biji ini. Tumbuhan jambu biji memiliki kingdom lantai tumbuh-tumbuhan, divisi Spermatophyta, subdivisi Agiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Pisidium, dan spesies Pisidium guajava Linn. Ya teman-teman, kali ini kita akan membuat cara pembuatan herbarium. Alat yang kita siapkan pertama adalah kardus, lalu letakkan di atas meja. Lalu ambil kertas, lalu ambil tumbuhan jambu biji yang kalian akan gunakan sebagai herbarium.
Lalu jangan lupa balik 1 atau 2 lembar daunnya agar permukaannya rata. Setelah itu ambil double tip dan gunting untuk agar daunnya tidak goyang. Ya teman-teman, setelah kita double tip semua dari batang dan daunnya, lalu kita akan ambil lagi kertas dan kita letakkan di atasnya. Lalu lipat tiap sisi dari kertas tersebut agar udara tidak bisa masuk ke dalam rongga-rongga dalam pembuatan herbarium ini. Setelah kita melipat tiap sisinya, lalu kita ambil buku atau apapun itu yang memiliki permukaannya datar untuk menyindir herbarium tersebut. Setelah kita tintis atau press menggunakan buku atau apapun itu, kita akan menunggu beberapa hari agar tumbuhan jambu biji tersebut kering. Ya teman-teman, setelah kita menunggu beberapa hari dalam pembuatan praktikum atau teknik cara pembuatan herbarium, kira-kira seperti inilah tampilan dari herbarium yang kita buat. Tapi sebelum itu kita akan membuat klasifikasinya seperti kingdom, divisi, subdivisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Tidak lupa kita akan memberikan anak panah seperti batang dan daun. Ya teman-teman, inilah kira-kira cara pembuatan dari herbarium. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam rimba.